Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kalian tetap ceria, sehat, dan tentu tetap semangat. Baik anak-anakku semua, di sini kita mau belajar tentang tema 3 yaitu muatan PPKN. Baik anak-anakku semua, di tema 3 ini kita ada 4 yaitu tugasku sehari-hari di rumah, tugasku sehari-hari di sekolah, tugasku sebagai umat beragama, dan tugasku dalam kehidupan sosial. Untuk tugasku sehari-hari di rumah, kalian pasti mempunyai tugas yang berbeda-beda antara teman yang satu dengan teman yang lain, yaitu tugas terhadap orang tua. Kita harus saling membantu ayah bunda. Kalian sudah setiap hari membantu ayah bunda. Tugas terhadap saudara, kita juga sama saudara harus bekerja sama, yaitu bisa kalian membantu belajar atau menemani adik kalian yang masih kecil. Itu juga merupakan tugas terhadap saudara. Contoh ini ada gambar seorang kakak beradik yang sedang belajar bersama. Dalam melaksanakan tugas kita harus saling menghargai. Jadi kalian saling menghargai, jadi akan tercipta suasana yang damai dan akan tercipta dalam rumah yang nyaman juga. Keberagaman tugas di rumah, setiap anggota keluarga memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Tugas anggota keluarga juga berbeda-beda. Setiap tugas dilaksanakan sesuai dengan kemampuan. Seperti kalian kalau membantu ayah bunda juga sesuai kemampuan kalian masing-masing. Di samping itu, setiap anggota keluarga harus saling bekerja sama sehingga semua pekerjaan akan cepat selesai. Dan pekerjaan yang berat pun akan menjadi ringan. Perilaku santun terhadap anggota keluarga di rumah, yaitu dalam anggota keluarga ada yang usianya lebih tua dan ada yang lebih muda dari kita. Jadi nih, ada keluarga, ada yang lebih tua dan ada yang lebih muda. Kita hendaknya bersikap hormat dan santun kepada orang yang lebih tua atau kepada kakak kalian, orang tua kalian harus lebih hormat dan lebih santun. Kepada adik atau yang lebih muda, kita juga harus saling menyayangi, tidak boleh menakali atau mengganggu terus. Ini contohnya dalam keluarga ada seorang ayah, ibu, dan anak. Untuk menghormati orang tua, kalian harus mendahulukan ayah yang mengambil hidangan. Itu adalah bentuk hormat terhadap orang tua kalian. Sikap terhadap saudara atau teman, yaitu kita harus memiliki sikap yang santun dan adil terhadap saudara dan teman. Dengan sikap santun dan adil, kita akan selalu disayang oleh saudara dan oleh teman-teman kita. Kita hendaknya bersikap santun dan adil kepada semua orang. Tidak boleh pilih kasih terhadap teman atau terhadap siapapun, tidak boleh. Kita harus bersikap santun dan adil. Sikap santun dan adil merupakan pengalaman sila kedua Pancasila. Apa, Dek? Sila kedua Pancasila. Adil dalam membagi makanan adalah contoh pengalaman sila kedua Pancasila. Ini adalah ada contoh anak-anak yang sedang makan bersama. Kita bagi dengan rata, dengan adil. Setelah kita adil, maka akan tetapi ingat, jangan lupa setelah itu kita harus duduk kembali untuk makan.
Waktu makan kita harus duduk, nggak ada yang berdiri. Mengelompokkan teman di sekolah. Di sekolah ada siswa laki-laki dan ada juga siswa perempuan. Anak laki-laki disebut juga putra. Anak perempuan disebut juga putri. Perbedaannya ini, kalau perempuan memakai jilbab karena yang perempuan. Kalau anak laki-laki memakai kopiah atau peci. Kita hendaknya saling menghormati baik kepada teman laki-laki maupun teman perempuan. Jadi kita tidak membeda-bedakan antara teman laki-laki dan perempuan. Kita sama-sama menghormati semuanya. Perbedaan kegemaran di sekolah, kalian pasti mempunyai perbedaan kegemaran antara teman yang satu dengan teman yang lain. Jika ada teman-teman yang berbeda kegemaran, kalian harus menghormati atau menghargainya. Kegemaran adalah hal yang disukai, misalnya warna kesukaan. Kalian pasti ada yang berbeda warna kesukaannya, makanan kesukaan dan hobi. Kalian pasti ada yang berbeda-beda, tapi juga ada yang sama. Nah, kalau ada yang beda, kita juga harus menghormati, tidak boleh membencinya. Meskipun berbeda kegemaran, hendaknya kita saling menghargai, tidak boleh mengejek atau mengganggu teman yang berbeda kegemaran dengan kita. Contohnya ini, ada yang anak yang berbeda kegemaran, tapi tetap bermain bersama. Keberagaman suku bangsa di sekolah. Di Indonesia ada berbagai macam suku bangsa. Setiap suku bangsa memiliki ciri khas tertentu. Ini ada gambar yang dari Minang, ada dari Sumatera, ada Bali, ada Jawa. Ini merupakan contoh-contoh dari suku-suku yang ada di Indonesia. Suku-suku yang ada di Indonesia pasti ada perbedaannya. Di antaranya ada pakaian yang berbeda-beda. Ini pakaiannya yang berbeda-beda antara suku Jawa, Bali, Betawi. Bajunya berbeda. Mungkin bahasanya juga berbeda. Ada bahasa Jawa, ada bahasa Sunda, ada bahasa Melayu. Makanan yang berbeda. Jelas kalau makanan berbeda. Di Jogja sendiri antara makanan yang ada di Bantul, makanan di Sleman, makanan khasnya juga sudah berbeda-beda, apalagi ini di dalam Indonesia, maka makanannya khas berbeda-beda, banyak berbagai macamnya dan kebudayaannya. Teman-teman di kelas kalian tentu berasal dari berbagai suku bangsa. Walaupun berbeda-beda suku bangsa, kita harus tetap hidup rukun dan saling menghargai. Sikap menghargai keberagaman di sekolah, kamu dan teman-teman harus saling menghormati. Walaupun berbeda kegemaran juga harus saling tetap menghargai. Ini tadi sudah ada contohnya, ini juga ada contohnya yang anak-anak yang sedang bermain. Pasti walaupun ada yang nggak suka tapi juga menghargai, mengikuti permainannya. Berteman baik tanpa membeda-bedakan dan menciptakan kerukunan dalam bermain ataupun di sekolah. Keberagaman agama di sekolah, misalnya di Indonesia ada 6 agama yang diakui, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha,
dan Konghucu. Walaupun kita saling berbeda agama, kita harus saling menghargai dan menjaga kerukunan beragama dan kerukunan dengan teman. Cara menghormati keberagaman agama yaitu, walaupun ada teman yang memiliki cara beribadah yang berbeda, kita harus saling menghormati atau mempersilahkan kalau ada yang mau beribadah. Sikap saling menghormati dan akan menciptakan kerukunan. Contoh yang sikap yang dapat menciptakan kerukunan beragama adalah mengucapkan salam atau menyapa kalau berjumpa atau bertemu dengan teman walaupun berbeda agama. Menjaga kerukunan. Saling menghormati antar pemeluk agama dapat menciptakan kerukunan. Walaupun berbeda-beda agama, tapi dalam mengerjakan tugas tetap rukun atau tetap bersatu. Kerukunan agama dapat kita terapkan di sekolah. Perhatikan contoh nih, bermain bersama tanpa membeda-bedakan. Tidak mengganggu ketika teman sedang beribadah. Sikap menghargai keberagaman agama di sekolah yaitu, ada keberagaman agama di sekolah. Contoh, sikap saling menghargai dan keberagaman agama di sekolah. Ada teman-teman yang saling bermain tanpa membeda-bedakan agama, tapi tetap bermain bersama. Menghormati guru walaupun kalian berbeda agama. Ini yang ada mungkin di sekolah yang negeri. Kalau sekolah kita tetap satu agama, kita selalu harus menghormati. Ayo kenali ciri-ciri temanmu. Apakah kamu mempunyai teman laki-laki dan perempuan? Bagaimana ciri-ciri temanmu? Bagaimana cara membedakan teman laki-laki dan perempuan? Keberagaman suku bangsa di Indonesia. Di Indonesia terdiri dari banyak pulau. Di setiap pulau terdapat beragam suku bangsa. Yang satu, di Jawa ada suku Sunda, suku Baduy, suku Betawi, dan suku Tengger. Yang kedua, di Sumatera ada suku Gayo, suku Melayu, suku Minangkabau, dan suku Batak. Yang ketiga, di Kalimantan ada suku Dayak, suku Suluk, dan suku Tidung. Yang keempat, di Sulawesi ada suku Minahasa, suku Bugis, suku Toraja, dan suku Toli-Toli. Yang kelima, di Papua terdapat suku Asmat, suku Dani, dan suku Arfak. Temanmu juga tentu berasal dari berbagai suku. Kita harus memiliki sikap menghargai dan menerima perbedaan antar teman. Keberagaman usia di lingkungan sekitar. Ada beberapa perbedaan usia
antara anggota keluarga. Secara umum, perbedaan usia dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, usia 0 sampai 12 tahun disebut anak-anak. Yang kedua, usia 13 tahun sampai 17 tahun disebut remaja. Yang ketiga, usia 18 tahun ke atas disebut dewasa. Jadi, dalam keluarga ini ada yang kategorinya anak-anak, ada yang kategorinya remaja, dan ada yang kategorinya dewasa. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak.